Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Melia dari kelas PAI Ekstensi semester 5, Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes. Saya akan menganalisis buku Al-Quran Hadis MTS kelas 7 bab 6, Menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Sebelum kita menganalisis, kita ketahui terlebih dahulu aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan dibagi menjadi 4. Yang pertama faktual, 2 konseptual, 3 prosedural, 4 metakognitif. Yang pertama faktual, yaitu materi yang menyajikan tentang pengertian, definisi, cara, bahasa, dan istilah yang terdapat pada tema tersebut. Kemudian ada konseptual. Konseptual yaitu materi yang menyajikan tentang dalil-dalil, hadis, terjemahan ayat, atau isi kandungan yang berkaitan dengan tema. Yang ketiga prosedural, yaitu materi yang menyajikan tentang tahapan atau langkah-langkah terkait tema. Terakhir metakognitif, yaitu materi yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita mulai pada bagian A. Isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan tentang indahnya sabar dan syukur. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu khairu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahul Muslim. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan konseptual karena menyajikan hadis tentang sabar dan syukur. Yang kedua, faktual karena pada hadis ini disebutkan hadis dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Jadi ada nama tokoh yang meriwayatkan hadis. Kemudian yang ketiga ada prosedural. Karena di dalam hadis ini ada langkah orang yang beriman bila mendapat kesenangan, yaitu akan bersyukur, dan bila ditimpa kesusahan akan bersabar. Yang terakhir ada metakognitif, yaitu menyajikan materi tentang sabar dan syukur, di mana ini bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari dan diterapkan. Baik, selanjutnya, hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang atau senggang, dan bersabar di saat susah atau sulit. Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena menyatakan bahwa penyempurna keimanan hamba itu adalah syukur dan sabar, dan ditandai dengan ciri kata merupakan. Kemudian yang kedua ada metakognitif, karena jika materi ini dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ini akan memiliki keutamaan, yaitu syukur di kala senang dan sabar di kala susah. Kemudian paragraf selanjutnya, Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi 2 bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena menyajikan pendapat dari Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan bahwa iman terbagi menjadi 2, yaitu
sabar dan syukur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini sebagai orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena menyajikan fakta bahwa Allah memuji hambanya sebagai orang yang bisa mengambil pelajaran apabila ia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, metakognitif, yaitu karena apabila materi ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, maka ia bisa melakukan dengan cara menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah untuk mengambil pelajaran. Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Quran Surat Luqman ayat 31. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan konseptual karena menyajikan dalil Al-Quran Surah Luqman ayat 31 tentang sabar dan syukur. Baik, lanjut. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi yang membuatnya senang ataupun susah. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena terdapat penjelasan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib. Kemudian ada pengetahuan metakognitif karena penjelasan paragraf ini mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari bahwa kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala. Baik, selanjutnya, seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah ketika senang dan bersabar ketika susah. Maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan prosedural karena terdapat langkah-langkah hamba yang sempurna imannya, yaitu dia akan selalu bersyukur kepada Allah ketika senang dan bersabar ketika susah. Kemudian yang ada di kotak sebelah kiri tulisan tersebut wawasan lain tentang syukur, yaitu di situ ada pengertian dari syukur berdasarkan dari kata bahasa Arab. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah dan untunglah menyatakan perasaan lega, senang, dan sebagainya. Dari pengertian yang ada di sini itu menunjukkan bahwa pengetahuan faktual karena terdapat pengertian syukur secara bahasa Arab, kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan pengertian syukur yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan jasmani. Baik, selanjutnya, orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah, sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpanya. Dosa di dunia karena ketidaksabaran dan ketidakridhoannya terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta di akhirat mendapat siksa neraka. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan prosedural karena terdapat langkah orang yang tidak beriman ketika ditimpa musibah, yaitu dia akan berkeluh kesah dan murka. Kemudian ia akan ditimpa dosa dan keburukan dan di akhirat mendapat
siksa neraka. Kemudian ada pengetahuan metakognitif karena materi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita mengeluh terhadap kehidupan. Paragraf selanjutnya, uraian tentang sabar sebagian telah dibahas pada bab sebelumnya. Sedangkan syukur merupakan bagian dari akhlak mulia yang muncul karena adanya rasa kecintaan dan keridhaan terhadap Allah, Sang Pemberi nikmat. Seseorang yang diberikan nikmat olehnya walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan di hatinya. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena terdapat pengertian syukur, yaitu syukur merupakan bagian dari akhlak mulia yang muncul karena adanya rasa kecintaan dan keridhaan terhadap Allah. Kemudian yang kedua ada prosedural. Karena terdapat langkah orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu dia akan bersyukur. Dan yang terakhir ada metakognitif, yaitu materi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu tentang sabar. Selanjutnya, orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit dan pas-pasan tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridhaan di hatinya. Demikian pula, orang yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang melimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi dengan keikhlasan. Pada paragraf ini terdapat aspek pengetahuan prosedural karena terdapat langkah orang yang tidak ada keridhaan di hatinya. Dia tidak akan bersyukur kalau tidak ada ridho di hatinya. Kemudian ada pengetahuan metakognitif karena materi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu apabila orang memiliki keridhaan di hatinya maka ia akan bersyukur, dan orang yang merasa kurang, tidak ikhlas, maka dia tidak akan bersyukur. Selanjutnya, barang siapa yang menyadari adanya nikmat dan mengetahui Sang Pemberi nikmat, lalu mengakui kenikmatan tersebut dan tunduk serta cinta padanya, kemudian mempergunakan kenikmatan tersebut dalam hal-hal yang dicintai Allah, inilah orang-orang yang dianggap bersyukur. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan prosedural karena terdapat langkah orang yang dianggap bersyukur, yaitu dia akan tunduk dan cinta kepada Allah, kemudian mempergunakan kenikmatan tersebut untuk hal-hal yang dicintai Allah. Kemudian yang kedua ada faktual, karena di sini menyajikan ciri orang yang bersyukur, yaitu tadi yang menyadari nikmat Allah, kemudian tunduk dan cinta kepada Allah, dan mempergunakan kenikmatan tersebut untuk hal-hal yang dicintai Allah. Kemudian yang ketiga ada metakognitif, karena paragraf ini materinya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang nikmat yang telah Allah berikan, dan atas nikmat tersebut kita seharusnya bersyukur. Kemudian kita lanjut bagian B, isi kandungan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kesabaran, kesulitan dan kesusahan. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna la faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Rawahu Tirmizi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai
kesusahan. Hadis riwayat Tirmizi. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan konseptual karena menyajikan hadis tentang pertolongan Allah, yaitu tadi hadis dari Abdullah bin Abbas. Kemudian terdapat pengetahuan faktual karena menyajikan hadis yang disampaikan oleh seorang tokoh, yaitu Abdullah bin Abbas. Selanjutnya, hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita menghendaki pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan konseptual karena menyajikan dalil Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 153 tentang sabar. Kemudian ada aspek faktual karena di sini dinyatakan bahwa jika ingin ditolong Allah, maka kita harus bersabar. Kemudian ada aspek metakognitif, yaitu apabila dikaitkan dalam keseharian, kita dapat melakukan sabar dan sholat sebagai penolong. Kemudian lanjut, dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa jalan keluar atau solusi dari permasalahan itu bersama kesulitan. Maknanya, apabila seseorang ingin mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan yang menderanya, maka ia harus mau menghadapi kesulitan yang ia hadapi. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual, karena terdapat fakta bahwa solusi itu ada bersama kesulitan, atau di mana ada kesulitan ada solusi. Kemudian ada pengetahuan prosedural karena terdapat langkah-langkah orang yang ingin mendapat solusi, maka ia harus menghadapi kesulitan tersebut yang kemudian nanti akan menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Kemudian paragraf selanjutnya, di akhir hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Pada paragraf ini terdapat aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan dalil Quran surat Al-Insyirah ayat 5 tentang bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudian yang kedua ada faktual, di mana terdapat ada tokoh yang menyampaikan fakta, yaitu Rasulullah SAW mengingatkan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Yang isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang mengharap pahala dari setiap musibah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adaw wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Rawahul Bukhari. Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan, sesuatu yang menyesalkan hati hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Pada paragraf ini terdapat aspek pengetahuan faktual karena terdapat jika dilihat
Terdapat pengetahuan faktual apabila dilihat dari arti hadisnya, yang merupakan jaminan Allah apabila seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, dan seterusnya, maka Allah akan menghapuskan sebagian dari dosanya. Kemudian ada aspek pengetahuan konseptual, karena terdapat hadis yang menjelaskan tentang penghapusan dosa untuk orang muslim yang tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan, sesuatu yang menyusahkan hati, hingga duri yang menusuknya. Ma min muslimi yusibuhu adam mim maradin fama siwa illa haqqallahu bihi sayyiatihi kama tahutus syajaratu waraqaha. Tidaklah seorang muslim mendapatkan gangguan seperti suatu penyakit atau selainnya, melainkan dengan sebab itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan dedaunannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan konseptual karena menyajikan hadis riwayat lain tentang penghapusan dosa, yaitu apabila mendapatkan gangguan seperti suatu penyakit atau selainnya. Selanjutnya, hadis tersebut menjelaskan bahwa penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan seluruh anggota tubuh. Pada paragraf ini terdapat pengetahuan faktual karena di sini dijelaskan bahwa apabila sakit maka bisa menjadi sebab pengampunan dosa. Selanjutnya, terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah dilakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Pada paragraf ini terdapat ada pengetahuan faktual, yaitu apabila seseorang itu sakit itu disebabkan karena hukuman dari perbuatan mereka sendiri. Kemudian ada pengetahuan konseptual karena menyajikan dalil Quran surat Asy-Syura ayat 30 tentang musibah disebabkan dari perbuatan tangan sendiri. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.